Bu? Emang enak dizolimin? Enggak enak ya Bu ya. Tapi di situ sebenarnya ternyata letak ujian kata Ustadz ya tadi, bahwa kalau kita udah ikhlas niat nolong dia dulu karena Allah, hatta walaupun dia sakitin kita, urusan kita bukan sama orang itu, urusannya sama Allah. Tapi kalau kita masih sakit hati, berarti kita belum ikhlas ya Bu ya. Betul apa betul? Siapa yang pernah ngalamin sakit hati? Digituin orang, ada yang pernah kayak begitu? Mana orangnya? Banyak. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Banyakin syukur, sedikitin ngeluh. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji tidak henti-henti kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita hitung tidak akan pernah cukup kita bisa menghitung nikmat Allah. Makanya dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau didustakan ya? Banyak sekali nikmat Allah sudah berikan pada kita, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, sudah hadir guru-guru kita, sudah ada Al-Ustadz Dr. Azhari dan juga Ustadz Fatullah yang mau bertanya, angkat tangannya. Fadhol, silakan. Oh ya, oke, baik Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari Majelis Talim Al Khairat, Pondok Benda Pemulang 2. Ya Ibu, silakan. Mau bertanya Pak Ustadz? Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga syukur ketika hidup kita terasa berat banget itu? Silakan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika hujan hidup terasa berat banget, ya gitu. Silakan Ustadz Dr. Azhari, fadhol. Pak Dokter silakan. Syukur itu sulit banget ya Bu ya. Banget. Itu sebabnya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, kata Nabi, wa syukrika wa husna ibadatik. Itu doa menunjukkan bahwa syukur itu mesti diikhtiarkan setiap detik. Tetapi ada yang lebih sulit dari syukur. Apa itu Bu? Syakur. Syakur itu di atas syukur. Kalau syukur berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang enak-enak. Namanya syukur. Tapi kalau syakur tetap berterima kasih kepada Allah meskipun takdirnya kagak enak. Halo, Assalamualaikum. Makanya di Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ada seorang di depan Siduna Umar Ibnul Khattab mengatakan, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil, katanya. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Doa apa tuh kayak begitu, kata Umar bin Khattab. Kamu dapat doa dari mana? Kenapa minta sama Allah biar dijadiin jadi orang yang dikit? Kata orang ini, saya dapat wiridnya dari Quran. Karena Quran yang bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit banget orang yang bisa syakur, dan saya pengen jadi orang yang kayak dikit yang begitu tuh, yang si syakur itu. Dia berterima kasih sama Allah bukan cuman yang enak-enak tapi juga yang kagak enak menurut dia. Namanya syakur, Bu. Bu. Ya. Makanya Nabi ngajarin kalau kita dapat nikmat yang enak ngomongnya apa? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kalau yang kagak enak ngucapnya Nabi ajarkan alhamdulillah juga, Bu. Tapi alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin. Begitu yang enak alhamdulillah rabbil alamin. Begitu yang kagak enak, ya sebenarnya kalau kita paham semuanya dari Allah kagak ada yang kagak enak. Enak semua. Cuman tidak enak menurut kita tetap ditalafuskan
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Meskipun menurut kita kondisi itu nyesekin kita, mungkin hikmahnya gede banget. Waalaikumsalam. Ingat cerita Nabi Ismail nangis. Kan empet banget itu. Sayyidah Hajar, ibu beliau nyari air dari sofa ke Marwah gak ketemu-ketemu. Masalah. Tapi ibu tahu gak? Andaikan Nabi Ismail tidak nangis, sampai hari ini kita gak minum air zam-zam. Ada berkah di balik masalah. Nah yang di capture bukan masalahnya, tapi ada hikmah yang kita belum tahu. Jadi jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama siapa yang mengizinkan masalah itu terjadi di takdir kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita seperti tadi, kalau nggak syukur, sabar. Dan memang itulah isi dari hidup ini. Annahu huwa adhaka wa abka, kata Quran. Dialah Tuhan yang membuatmu tertawa, tapi juga Dia yang membuat kamu menangis. Siapa yang buat ibu nangis? Allah. Yang buat senang? Allah juga. Betul gak Bu? Udah begitu dah Bu. Ustadz tadi kan ngomong syakur. Kalau syakir Ustadz? Kalau syakir Ustadz gimana Ustadz? Apa bedanya syakur dengan syakir Ustadz? Masih seakar kata dengan syakur. Tapi Al-Quran hanya menyebut kalau tidak syukur, syakur. Kalau syakir adalah variasi kata aja. Bentuknya fa'ilun. Kalau syukurin? Nah, itu lain lagi. Baik. Makasih banyak Ustadz. Bu, jelas ya Bu ya. Orang yang sedikit, jadikan aku orang yang sedikit bersyukur. Bayangin orang itu bersyukur itu sedikit dalam keadaan sulit ya Bu ya. Seperti pertanyaan Ibu tadi ya. Dalam keadaan apapun kita harus banyak bersyukur. Nggak mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah. Apa tadi? Min kulli, apa tadi Ustaz? Allah, bukan ala kulli, apa Ustaz tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Oke, baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Rahma dari Majlis Ta'lim Al Khairat Pondok Benda, Pamulang, Parakan. Begini Pak Ustadz, boleh nggak kita punya rasa kecewa kepada Allah kalau doa kita tuh sampai sekarang belum terkabul? Boleh nggak Pak Ustadz? Itu aja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kepingin penyakitnya cepat sembuh tapi belum dikabulkan Allah. Ada orang yang kepingin punya anak, pernikahan udah 20 tahun belum dikabulin oleh Allah. Banyak orang yang putus asa di tengah jalan. Nah pertanyaan ibu tadi mungkin mewakili yang lain ya. Silakan Ustadz Fatullah. Izin guru. Bu, wajar Bu kita sebagai seorang manusia yang lemah. Betul. Fitrah kita sebagai orang yang memang memahami kualitas diri kita. Ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah, ada rasa kecewa. Kenapa? Bahkan saya pernah suatu cerita, salah satu teman saya mempunyai perusahaan di mana karyawannya itu hampir 200 lebih. Dia, ya Allah, saya ini memberikan rezeki kepada karyawan saya, melewati saya. Ya Allah, sebentar lagi usaha saya kalau tidak dengan orang itu maka anjloklah, bangkrutlah. Curhat ke saya, curhat dong. Curhat ke saya sampai, ingat doa yang banyak Pak. Sudah sampai mau 7 hari, Ustadz kok belum ada pertolongan Allah. Padahal Ustadz sudah menganjurkan sholat di malam hari, Allah berikan jalan keluarnya. Saya suruh baca surat Al-Nasrah. Fa inna ma'al, itu 7 kali, yang terakhir 7 kali. Nanti yakin kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Setelah hampir 1 hari tidak ada pertolongan Allah, maka jatuh bangkrutnya usaha dia. Lemah dia, tidak berdaya. Saya telepon, di mana Bapak? Saya di rumah, lagi sakit, Kenapa? Fitrah sebagai seorang manusia. Ketika doanya tidak dikabulkan sama Allah, lemah dia. Betul.
Makanya Allah sampaikan la haula wala quwata illa billah. Tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti dikabulkan sama Allah. Di akhirat kita jauh daripada neraka. Kita dimasukkan dengan kesabaran kita ke syur. Pasti ada hikmah ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Guru kita sudah menyampaikan wa asa an takrahu syai'a wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Betul guru ya, kalau tidak salah ya. Allah, kita pengen sesuatu target nih. Doa kita kok nggak dikabulkan, bukan berarti Allah kagak demen dengan doa kita. Mungkin keyakinan kita, introspeksi. Ud'uni astajib, minta sama Allah, Allah kabulkan selama hati kita tidak dengki sama orang lain. Selama hati kita pemaaf, selama hati kita tidak menyakiti orang lain. Kalau orang yang hatinya selamat, damai, tentram, dia sama Allah, ibadahnya rajin, khusyuk. Ini baru sholat 2 rakaat aja, sholat duha udah minta sama Allah. Ya Allah, sekarang saya sholat duha. Betul kata Ustadz Azhari tadi, saya habis selesai dari Ainus TV. Ya Allah, sekarang saya pengen minta duit 100 miliar. Ternyata dikabulin sama Allah. Alhamdulillah. Tiba-tiba pas malamnya datang orang sakit. Ibu cuma baca Al-Fatihah, dia sembuh. Kata orang yang sakit, siapa orang yang membacakan, siapa orang yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa mengobati saya? Saya mau kasih duit 100 miliar. Alhamdulillah, pas diberikan duit 100 miliar, dipegang tuh anak dibangun, ma anterin sekolah. Ternyata mimpi guru. Makanya yakin kepada Allah. Ya Bu ya, sabar. Teruslah yakin dengan Allah. Insya. Udah serius-serius ngatunya mimpi. Tapi memang begitu Bu ya, bahwa Allah itu janjinya pasti mengabulkan doa kita. Kata Ustadz tadi, ada yang langsung dikabulkan hari ini saat ini, ada yang ditunda dulu, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Cuman kita tinggal lihat aja, merubah sudut pandang kita. Kalau kita mampu merubah sudut pandang, insya Allah hidup kita happy. Kalau hidup kita tenang, kemampuan kita untuk nerima rezeki dan juga petunjuk Allah dari manapun itu akan lebih terbuka. Tapi kalau kita fokus di keinginan kita, bisa jadi Allah sudah kasih banyak jawabannya, tapi kita aja nggak mau ngelihat. Kira-kira gitu. Ya Bu ya, insya Allah selalu prasangka baik kepada Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Baik Ibu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sri, jamaah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Parakan. Mau tanya Pak Ustadz, kalau ada orang sukses tapi sombong, apakah nikmat itu bisa jadi ajab untuknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, silahkan dijawab Ustadz, fadhol. Ada orang dikasih nikmat tapi sombong. Iya. Itu bagaimana itu? Begini Bu, ulama kasih nasihat sama kita. Kata ulama, al-kathir, katanya, al-qalil ma'al barakah khairun minal kathir ma'al ghaflah. Dikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi ghaflah. Kita tadi udah belajar apa makna berkah. Semua yang membuat kita makin dekat sama Allah namanya berkah. Lawan dari berkah namanya ghaflah. Semua yang membuat kita jauh dari Allah namanya ghaflah. Nah, nikmat yang sedikit menurut kita tetapi membuat kita dekat sama Allah itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi membuat kita jauh dari Allah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak semua yang sedikit itu dicela. Bahkan cenderung memuji yang dikit. Malah yang dikecam sama Quran yang banyak. Di Al-Kautsar Allah memuji yang banyak. Tetapi di surah yang lain Allah mencela yang banyak. Lawan dari Al-Kautsar. Meski sama-sama banyak. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Yang di sini menggunakan diksi Al-Kautsar. Yang di sini takatsur. Maknanya tafakhur. Ada orang yang punya harta banyak, berbangga-bangga, sombong, angkuh, dia lalai ghaflah.
lupa sama Tuhan. Dan lupanya baru ingat kalau dia lupa hatta zurtumul maqabir. Kalau dia sudah mati tahtat turab, jadi mayat di bawah tanah, baru dia ingat, ngapa dulu saya kagak ibadah ya? Ngapa saya kagak ngaji? Ngapa saya kagak taklim? Kenapa saya nggak buat baik? Tuh lihat, Al-Quran tidak mengecam yang dikit di ayat itu, justru mengecam yang banyak. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak berpotensi membuat kita ilha. Apa itu ilha? Lalai, lahwun. Hatta zurtumul maqabir. Dia tidak bilang alhaakumut taqallul, tidak yang sedikit tapi yang banyak. Jadi ada orang dapat nikmat. Lihat cara pandang kita soal nikmat. Kita menyebut itu nikmat karena dia banyak. Bukan. Nikmat semua yang membuat kita ingat Allah itu nikmat. Tapi semua yang membuat kita lupa sama Allah meskipun nikmat banget, itu bukan nikmat tapi istidraj. Ya enggak? Apa tuh istidraj? Diempanin sama Allah. Diempanin, dinyungsepin. Bu. Bukan berarti kita anti dunia, bukan. Ayat itu tidak sedang berkata begitu. Kita justru harus punya dunia. Ibu pergi ngaji hari ini di iNews harus ada dunia enggak? Lo pakai gamis kan kudu pakai dunia, Bu. 1 sen udah 3,5. Rada mahal 1 juta. Lebih ini saya kan perempuan juga tahu saya. Tahu aja Ustadz. Justru lebih murah, mohon maaf punten, yang kagak nutup aurat daripada pakai aurat modalnya gede banget. Artinya kita butuh dunia untuk beragama, tetapi cara pandang kita melihat dunia ya dirubah, bukan materi segala-galanya. Wallahu ta'ala bi'alam. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Fatullah, Ustadz Azhari. Bu, emang ternyata ya Bu ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan itu ya, kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Melihat lagi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan lihat susahnya aja. Baik, di penghujung acara ini mari sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan setiap yang mendapatkan kesulitan Allah angkat kesulitannya, Allah berikan kebaikan bagi kita semua dan dipertebal keimanan kita agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur dan sabar pada saat mendapatkan ujian dari Allah. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Ustadz Dr. Azhari Nasution untuk memimpin doa. Fadhal. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa terhubung kepadamu. Ala syukrik, terus bersyukur kepadamu ya Allah. Ala husni ibadatik, dan terus beribadah dengan kualitas yang baik. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wala hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah majelis cahaya hati ini menjadi ilmu yang kelak menolong kami di akhirat. Bukan ilmu yang justru mengecam kami dan membuat nasib kami tidak baik di akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang makna bersyukur. Ya, bahwa dengan rasa bersyukur kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan banyak mengeluh. Karena kalau kita banyak mengeluh artinya tandanya kita masih kurang mensyukuri nikmat Allah. Selalu yang kita lihat adalah kekurangannya. Selalu yang kita lihat adalah kesulitannya. Padahal pada saat kita mendapat kesulitan, itu adalah salah satu cara Allah untuk menegur kita, mengingatkan kita untuk kembali lagi kepada Aku. Mari dekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir, mengingat esensi kita bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, bahwa kita di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.